aja, harga kan terlalu tinggi juga ya biasa. 35 jadi 45, 50 gitu. 45 kan sekarang, tadi biasanya 35, 36 gitu kalau bisa. Malah bisa 32 gitu. Sekarang mah aduh bener-bener gitu tinggi banget gitu. Oh, susah sekali. Harganya mahal, jadi tidak kebeli orang-orang. Emang jadi berapa Bu sekarang? Ayam 40, kalau daging itu 130, daging sapi. Harga baku dari luar sekian, transportasi sekian, tapi nyatanya di lapangan terlalu tinggi. Gitu. Jadi istilahnya masalah ayaman saya nggak ini dah, nggak begitu protes dah. Cuman yang jadi protes mah daging sapi. Apalagi di media kan harga di Australia sekian, terus istilahnya di luar negeri sekian penjualan. Nyatanya di kita lebih melambung. Mas Tulus, Anda sepakat bahwa masyarakat harus menderita harga yang begitu tinggi karena permainan segelintir importir. Anda sepakat atau tidak? Iya, soalnya begini, kita harus akurat dulu dalam hal data. Sebenarnya kebutuhan daging kita per tahun per kapita itu berapa. Nah, dari situ kan kelihatan sebenarnya misalnya apakah hanya 0,3 kg per kapita per tahun atau 2,25 kg per kapita per tahun, sehingga nanti kuota di dalam negeri itu berapa. Nah, kekurangannya itu kan bisa dilihat dari apakah impor atau dari pasokan domestik. Pertama itu. Kedua, memang ada rasional juga kalau tadi Mas Aryo mengatakan ada permainan importir atau apa, yang jelas kan memang ketika pemerintah meminta agar harga daging di feedlotter bisa diturunkan dari Rp40.000 per kilogram sapi hidup, kenapa mau turun menjadi 38 atau 39? Nah, ketika mau turun kan berarti ada apa-apanya. Mestinya kalau pedagang itu kan tidak mau rugi. Nah, ini kan mau turun ternyata dia bersedia turun. Ini pasti ada yang patut dicurigai. Dan ketiga, saya kira KPPU sudah mengendus lah bahwa sejak 2013 memang ada dugaan kartel yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha besar. Nah, persoalannya proses dugaan kartel itu lama sekali tidak dieksekusi. Kenapa sampai 2013 sampai sekarang belum ada pihak-pihak yang ditindak untuk di KPPU-kan misalnya. Ini saya kira kita bisa bertanya kepada KPPU kalau memang ada dugaan kartel di dalam masalah daging sapi ini. Jika kita ingin identifikasi dari masalah data, kemudian juga permainan importir, kartel, mana elemen atau mana faktor yang menurut Anda paling signifikan sehingga membuat harga ini bisa sangat fluktuatif? Ya, persoalannya kan menurut saya karena memang hulunya kita sangat rapuh di dalam masalah ketahanan daging. Nah, ketika kita sangat rapuh, kita gampang sekali dipermainkan. Nah, rapuh itu karena tadi tingginya kandungan impor di dalam sapi kita, walaupun tadi dikatakan lebih banyak dikonsumsi untuk warga Jakarta, dan kedua ada dugaan kartel itu. Ini sepanjang dua hal ini belum diselesaikan, saya kira ke depan masalah daging sapi akan terus gampang sekali terjadi distorsi pasar. Nah, ini yang saya kira harus diselesaikan oleh pemerintah. Bisa nggak mengatasi kerapuan masalah ketahanan daging tadi. Ya, saya sepakat bahwa semua tentu kepengen untuk adanya kedaulatan pangan, daulat daging. Saya kira support 100%. Cuma masalahnya untuk menuju ke sana apakah memang cukup rasional sampai hanya 2017 dan kesiapan untuk menuju ke sana apakah dilakukan atau tidak. Ya, ini yang sudah saya kira. siap atau belum begitu ya para peternak lokal. Nah, ini saya langsung tanyakan ke Pak Teguh. Pak Teguh, Anda salah satu juga perwakilan dari peternak lokal. Menuju swasembada pangan tentu kita support begitu ya. Tapi ini realistis dan sudah siap atau belum teman-teman peternak? Kita melihat kelihatannya daging sapi ini masih seksi. Artinya hari ini kita masih bahas. Artinya juga belum tuntas. Ada beberapa dari sekian banyak. Saya lihat satu, ada sinyalemen atau isu tentang mafia daging. Dan saya kira ini kita nggak bahas karena sudah menjadi ranahnya Barreskrim sama KPPU. Kedua, yang perlu kita catat bahwa kondisi yang ada, kenapa ada apa dengan daging sapi? Bahwa program swasembada daging yang pada era Pak SBY absolutely gagal. Dan itu sudah harusnya diakui. Apa implikasinya? Antara lain bahwa karena yang dulunya kita rancang pada akhir ini kita hanya impor 10% dari kebutuhan, saat ini kebutuhannya hitung-hitungan saya hampir 50%, Pak Syukur ya. Nanti kita hitung 50%. Dan ini memang menggiurkan, Pak. Import sapi dan daging tahun 14 itu saya hitung kira-kira 15 triliun sampai 20 triliun. Nggak kecil itu, Pak. Itu bisnisnya sangat besar ya. 20 triliun.
Kemudian keempat yang saya lihat bahwa di sini ada akses dari konsumen. Sebagian masyarakat kemudian accessibility-nya kepada daging ini kayaknya tercapek ya, karena dia dengan kemampuannya tidak bisa lagi menikmati daging sapi yang murah. Ya. Kelima, dan ini yang penting, kalau menurut saya yang harusnya diselesaikan, perlu penataan ulang dalam kaitannya pengembangan industri peternakan sapi, baik dari hulu sampai hilir. Ini yang sebenarnya harus segera dilakukan. Industri sapi lokal ya? Ya termasuk lokal, karena kita sepakat loh kalau PPSKI dari awal kita mengatakan program swasembada daging sapi itu sudah on the right track. On the right track. Cuma saya sudah tidak tahu kenapa 2 periode gagal. Nah saya sendiri juga terus terang aja agak ngeri kalau misalnya tadi dikatakan Pak Aryo 2017 akan swasembada. Yang 10 tahun saja ini kan nggak berhasil. Padahal Benar. kemarin juga sudah Kalau saya guyonannya begini Pak. Ibarat kapal di Kementan ini kan baru nakodannya yang ganti. Krunya kan nggak berubah. Dulu 10 tahun aja untuk 5 komoditas nggak berhasil. Saya kira ini pelajaran, apalagi apakah nanti bisa dalam 2 tahun. Apa yang salah menurut Anda? Ya saya nggak pernah mendapatkan report. Yang salah kemauannya nggak ada. Nah, Padahal report dana nggak pernah sudah tahu loh. dikeluarkan Pernah ada. 18,7 triliun Oh ya, term yang saya kemarin. kira itu nggak jumlah kecil. Ya. Cipali aja mau cuma menghabiskan 8,5 triliun Pak. Untuk tol yang sebegitu luar biasa. Impor 2014 700.000 ekor. Oke. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini Pak. Bahwa penataan ini kan kaitannya dengan masalah swasembada daging. Ya. Kalau saya ditanyakan kondisi lapi lokal itu memang tidak. Saya maaf koreksi sedikit Pak Aryo Bimo. Yang mengkonsumsi terbesar itu bukan Jakarta, Jabodetabek plus Jawa Barat. Oke. Masyarakat Jawa Barat itu tidak memiliki kultur untuk memelihara sapi potong seperti Jawa Tengah, Jawa Timur. Baik. Jadi Jawa Barat itu populasi sapi potong itu hanya 200. Terbesar itu adalah sapi penggemukan dan masyarakat. Sehingga padahal orang Jawa Barat itu pemakan daging sapi yang besar Pak. Baik. Oleh karena itu tadi kalau 80% masuknya Jabodetabek plus Jawa Barat. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Syukur. Ada beberapa hal yang sudah diidentifikasi tadi soal mafia, kemudian juga kesiapan soal swasembada pangan ini realistis ada atau tidak. Tanggapan dari Anda dari Kementerian Pertanian seperti Jadi apa? gini ya, pemerintahan Pak Presiden Jokowi sekarang ini untuk menuju swasembada kan tidak mulai dari nol. Itu landasan itu sudah dibangun sejak 10 tahun terakhir kan. 10 tahun terakhir yang memang belum tercapai swasembada daging pada saat itu, tetapi sudah banyak progres yang sudah dilakukan. Di antaranya kita sekarang swasembada semen beku sekarang, berat ekspor sekarang, benih. Kita memang perbaiki benih dulu supaya pada saat mencapai swasembada daging nanti itu kita sustain gitu satu. Kemudian yang kedua, pola budidaya sudah kita perbaiki. Yang dulu sebagian besar Pak, itu. real saja Pak, benih itu di mana? Betinanya itu di mana dan berapa jumlahnya? Karena begini Pak Syukur, Ya. antara ini sapi yang dipotong dengan pedet yang lain ini kan harus cocok atau kurang selisihnya jadi berapa? gini, Pak Arya. Tadi, Pak, Ya, sebentar, saya Pak. kemarin dengar benih-benih, saya pengen Bapak sampaikan. Misalnya benih di peternak rakyat, benih di peternak besar swasta, benih di peternak BUMN. Nah ini supaya target nanti terukur, Ya. kurang benihnya berapa? Jadi ini? gini, Pak Arya, mohon maaf saya koreksi dulu. Ya. Pak Arya tidak bisa membedakan antara benih dengan bibit. Benih itu maksud benih itu adalah semen beku, semen beku dan embrio transfer. Dan disuntikkan ke betina? Ya, disuntik itu. Itu Betinanya benih. di mana? Benih. Ya Pak? Enggak, tadi kan Ya. benih itu nanti disuntikkan Disuntikkan ke sapi-sapi betina. Nah, di mana betinanya, Pak? Besok betinanya ada di lapangan, Pak. Lapangan di mana? di- Nggak, Dari ini temuan Mas kuantitatifnya Arya tidak nggak? ada. Kami Nggak, sudah maksud saya tidak ada. Dari kemarin saya dengar itu benih. Ya. Tapi betinanya di mana, Pak? Ya. Betina. Misalnya gini, Pak. di Berdikari PT ada sekian ribu. Oke, Itu di mana hitung-hitungan kira-kira? secara Jadi rigid, begini, Pak. Pak. Kita Biar berdasarkan data kuantitatif, Pak. sensus itu betina kita itu ada sekitar dari 12 juta sapi potong itu 8 juta itu betina. Di mana? Sisanya ada di masyarakat,
Ada di masyarakat, Pak Adi. Di Nggak ada di peternak besar atau di BUMN, nggak ada? Yang kondisi yang saat ini memang 70% peternak yang mengusahakan ternak itu rakyat. Tapi saya kurang sepakat ya Pak Syukur, Baik. maaf ya. Sekarang Sebentar ya, yang biar Pak Syukur selesai. pengusaha sekarang itu hanya sekitar 2,5%. Ini Dan loh saya maksud, ya. pengusaha ini sebagian besar ada feedlotter. Inilah yang penggemukan, inilah yang saat ini kita dorong. Feedlotter itu boleh mengimpor, tetapi dia juga harus dibebani untuk mengembangkan pengembang biakan. Oke. Hanya feedlotter ke depan, feedlotter yang hanya mengembang biakan itu yang akan mendapatkan prioritas ke depan. Oke. Sementara peternak-peternak yang dulu dipelihara berdasarkan 1-2 orang dan sebagainya, 2 ekor itu sekarang dikelola sebagai kelompok. Saya kira ini merupakan modal dasar yang ke era pemerintahan sekarang itu untuk menuju, dan kami optimis apa yang disampaikan Pak Arya tadi, Ya. 17-18 kita bisa mencapai di situ. Pak Teguh? Kita sudah mencapai Saya kira gini ya, terlalu mahal. Uang segitu banyak Anda hanya tonjolkan soal produksi semen beku. Semen beku itu kan hanya kita tahu stasiunnya. Bentar Pak Cukur. Terlalu mahal Pak. Berapa sih ekor jantan-jantan yang kita itu sebelum itu juga sudah kita bisa. Tinggal maaf ya, mahal. Kita juga tahu bisa ngitung Pak. Untuk memproduksi semen beku menghabiskan 10 tahun Anda kerja swasembada hanya menonjolkan sudah swasembada dalam semen beku Pak. Maaf Pak. Terlalu kecil Pak. Kalau saya berani ngitung mari. Saya kira saya katakan Nah, Pak Teguh, artinya sehingga gini, bersama-sama- karena dari kemarin yang disombingkan selalu sebagai kita sudah swasembada semen beku. Tidak efektif, Pak. Nah itu kecil Pak. Karena kuncinya Itu di situ. small, bukan itu. Jadi strateginya salah atau apa ini Ya gini pemetaannya? lah, menurut saya juga pelajari program blueprintnya mulai roadmap tahun zamannya Pak Anton sampai Nggak, Pak tadi kan Suswono. di samping Ya, Itu sebentar, sekarang Pak program Pak itu Tomo, hanya bagian Bapak, supporting. Oke. Bapak data sapi betina itu di mana? Bapak punya Ya. nggak sebagai asosiasi? Kita tahu Pak, sapi betina dari hasil sensusnya Berapa? BPS Ya. itu kira-kira memang tadi 12,5 juta, 8 juta. Tapi 8 juta ini terdiri dari mulai pedet sampai yang sudah tidak. Loh, Nah, bukan, karena Pak. nyambung Loh, nggak nanti bisa, Pak. bibitnya sini ke sini. Sapi Baik. betina itu yang 8 juta memangnya tidak disensus Pak, 12,5 Ini juta. Ini soal data. Dari Iya, sejak Pak. awal Justru. permasalahan ini data yang terus Betul. dipermasalahkan. Mas Tulus, Anda bagaimana berkomentar soal data yang sepertinya simpang siur antara Ya, kementerian? termasuk data sapi betina yang produktif yang dipotong itu juga ternyata kan masih Itu banyak. juga, Itu juga jadi mengganggu masalah, ya. proses produksinya. Jadi begitu Mbak Kartika, tolong saya berikan waktu untuk menjelaskan ya. Ya. Data kita adalah berdasarkan sensus tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS. Sensus khusus untuk sapi dan kerbau. Baik. Seluruh Indonesia per rumah tangga. Di situ sudah terdata mulai jantan, betina, umur anak, remaja, dara maupun yang Oke. tua gitu. Betina berapa? Hah? Betina siap suntik berapa? Dari betina yang siap suntik itu 30% dari 8 juta itu adalah betina yang siap suntik. Oke, kita akan bahas lagi lebih dalam soal data-data ini. Kita akan coba compare dan bahas lebih lanjut. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kupas Ketujuh akan segera kembali.